Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 5E kita, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang daur hidup atau siklus hidup pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu diharapkan setelah menyimak video antum dapat mengetahui apa itu daur hidup dan antum dapat membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda secara tepat. Nah, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya, Ustazah mau bertanya, antum tahu tidak apa itu siklus hidup atau daur hidup hewan? Nah, siklus hidup atau daur hidup hewan itu merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Nah, siklus hidup pada hewan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, siklus hidup yang mengalami metamorfosis, dan yang kedua, siklus hidup tanpa metamorfosis. Oke, antum tahu tidak metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu adalah hewan yang mengalami perubahan pada tahap tumbuh kembangnya. Metamorfosis hewan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk hewan yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini adalah katak dan kupu-kupu. Nah, kemudian metamorfosis tidak sempurna merupakan perubahan bentuk hewan yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini dia tidak mengalami fase menjadi larva dan kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, belalang, capung, dan lain sebagainya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu tadi kupu-kupu. Nah, perhatikan daur hidup kupu-kupu berikut. Kenapa kupu-kupu dia mengalami metamorfosis sempurna? Karena setiap perkembangannya dia mengalami perubahan bentuk. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kemudian telurnya menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah makanannya cukup, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong atau pupa ini merupakan masa istirahat sebagai persiapan untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah jadi kepompong, kemudian ulat berubah menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa. Begitulah siklus hidup atau daur hidup kupu-kupu. Hewan lainnya yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak. Nah, siklus hidup atau daur hidup katak itu dimulai dari telur, di mana telur berubah menjadi kecebong. Kecebong ini hidupnya di air dan dia tidak memiliki kaki, hanya memiliki ekor. Kecebong tumbuh dan berkembang menjadi berudu, di mana di sini sudah muncul 2 kaki dan masih ada ekor. Nah, dari berudu tumbuh dan berkembang lagi menjadi katak muda. Pada katak muda ini sudah muncul 4 kaki dan masih ada ekor. Ekor pada katak muda ini
mulai menghilang secara perlahan dan akhirnya menjadi kata dewasa. Nah, jadi siklus hidup pada kata sama dengan kupu-kupu. Mereka mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya. Oleh karena itu, kata dan kupu-kupu termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya, siklus hidup atau daur hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ingat tadi, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya, dan dia tidak melewati fase menjadi larva atau ulat dan tidak mengalami fase menjadi pupa atau kepompong. Nah, contoh dari hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa. Kecoa ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kecoa kemudian menetas, berubah menjadi nimfa atau bayi kecoa. Nah, nimfa di sini dia belum memiliki sayap. Kemudian nimfa berubahlah lama-kelamaan menjadi kecoa dewasa. Di sini kecoa sudah memiliki sayap yang digunakan untuk terbang. Metamorfosis kecoa ini tidak mengalami banyak perubahan yang berbeda pada setiap perkembangannya, dan dia juga tidak mengalami fase menjadi larva atau ulat, dan dia juga tidak mengalami fase menjadi pupa atau kepompong. Oleh karena itu, kecoa ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh lainnya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu capung dan juga belalang. Selanjutnya, siklus hidup hewan tanpa metamorfosis atau tanpa perubahan bentuk. Contohnya, ada ayam, ada kucing, ada ikan, ada kadal, dan lain sebagainya. Pada siklus hidup ayam, itu dimulai dari telur, kemudian telur menetas, jadilah anak ayam. Dari anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Di sini dapat dilihat siklus hidup dari ayam itu tidak mengalami perubahan bentuk. Dari anak ayam menjadi ayam dewasa itu bentuknya sama, hanya berubah ukuran saja. Begitu juga dengan kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, setelah dia melahirkan anak kucing, jadilah kucing tumbuh menjadi kucing muda. Setelah itu menjadi kucing dewasa. Di sini kucing juga tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, begitu juga dengan daur hidup ikan dan daur hidup kadal. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai siklus hidup hewan. Dapat disimpulkan bahwa siklus hidup hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, siklus hidup dengan metamorfosis, dan yang kedua, siklus hidup tanpa metamorfosis. Siklus hidup dengan metamorfosis dibagi lagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya, contohnya tadi kata dan kupu-kupu. Kemudian metamorfosis tidak sempurna ini adalah perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya dan tidak mengalami fase larva dan juga pupa. Siklus hidup tanpa metamorfosis merupakan siklus hidup tanpa perubahan bentuk. Contohnya ayam, kucing, ikan, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di video Ustazah berikutnya. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.